Jimat punya cerita dengan judul Misteri Benteng Pendem Ngawi, dengan pembawa cerita Ki Banu Asmoro. Benteng Pendem dibangun pada tahun 1845. Lokasinya ada di Kelurahan Pelem, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Sebutan Pendem diberikan lantaran bangunan kuno ini didirikan di bawah permukaan tanah, hampir terlihat seperti terpendam, sulit dilihat dari kejauhan. Selain bersejarah, Benteng Pendem juga dikenal punya reputasi lumayan menyeramkan. Berbagai peristiwa tragis pernah di sini. Beberapa jimatres-jimatres mungkin akan merasakan suasana yang sedikit kelam ketika berkunjung ke Benteng Pendem. Pada masa kolonialisme Hindia Belanda, Kabupaten Ngawi dikenal sebagai pusat perdagangan dan pelayaran di Jawa Timur. Ketika Perang Diponegoro bergejolak, pemimpin Madiun dan pemimpin Ngawi bersama dengan salah seorang pengikut Pangeran Diponegoro bernama Wirotani berjuang mengusir orang-orang Belanda dari Jawa Timur. Walaupun pada akhirnya Belanda menang dan menduduki Ngawi pada tahun 1825. Sebagai upaya untuk mempertahankan kedudukan dan fungsi strategis Ngawi sebagai pusat perdagangan dan pelayaran, pemerintah Hindia Belanda membangun sebuah benteng pada tahun 1845 yang diberi nama Benteng Van den Bosch. Pada masa itu, benteng ini dipimpin oleh Johannes van der Bosch yang dilengkapi tentara Belanda berjumlah 250 orang bersenjata lengkap dan 60 orang kavaleri. Di balik sejarah dari benteng ini juga menyimpan misteri yang sangat menyeramkan. Berbagai peristiwa tragis yang pernah terjadi di Benteng Pendem membuat suasana bangunan ini semakin kelam dan menyeramkan. Dari semua makhluk gaib yang sering meneror di Benteng Pendem, yang paling dominan adalah sosok ular berkepala manusia. Menurut cerita, sosok ini memakan energi-energi kemarahan, kesedihan, dan penderitaan para pribumi yang ditahan di dalam penjara Benteng Pendem. Sejumlah cerita seram seputar benteng ini sudah lama beredar di kalangan masyarakat. Salah satunya adalah penampakan gaib menyerupai rombongan pasukan Belanda tanpa kepala yang kerap terlihat menjelang gelap. Boleh percaya boleh tidak untuk jimatres-jimatres semua. Untuk membuktikannya, silakan bisa datang ke Benteng Pendem Ngawi. Selain tentara Belanda tanpa kepala, masih ada misteri lain yang dipercaya sebagai besar masyarakat Ngawi. Konon, benteng ini menjadi rumah bagi sesosok makhluk setengah kelelawar. Jika jimatres-jimatres perhatikan, bangunan lawas ini memang banyak dihuni ratusan atau mungkin ribuan kelelawar. Hewan noktural tersebut memenuhi hampir setiap sudut ruangan. Mungkin inilah yang mengawali munculnya mitos manusia kelelawar. Banyak yang mengaku pernah melihatnya hinggap di atas bangunan benteng. Ada juga misteri tentang ular berkepala manusia yang konon menampakkan diri di Benteng Pendem. Meski keberadaannya tidak pernah dilaporkan mengganggu wisatawan, makhluk gaib ini dikabarkan sering muncul secara tiba-tiba di balik lorong-lorong bangunan. Benteng Pendem sendiri memang memiliki banyak lorong khas bangunan Belanda. Pada masa kejayaannya, bangunan ini merupakan basis pertahanan yang sangat kokoh. Sisa-sisa kemegahan masih bisa disaksikan hingga kini. Uniknya, sejumlah akar pohon tampak merambat di antara bangunan, seolah-olah menahan struktur yang ada agar tak runtuh.
Misteri terkait sebuah makam di dalam benteng yang konon sudah ada sejak era pasukan VOC. Disebutkan bahwa makam ini merupakan tempat peristirahatan terakhir seorang ulama yang cukup disegani pada masanya, Kiai Haji Muhammad Nur Salim. Selain itu masih ada satu lagi makam seorang tetua yang dikenal dengan nama Eyang Suro. Menurut informasi, almarhum Kiai Haji Muhammad Nur Salim adalah salah satu orang kepercayaan Pangeran Diponegoro. Beliau diutus ke Ngawi untuk melakukan perlawanan terhadap penindasan VOC. Ketika melakukan misinya itu, ia tertangkap dan ditahan. Beliau sakti mandraguna, tidak mempan dengan senjata apapun, bahkan dibunuh dengan menggunakan senjata apapun tidak bisa. Akhirnya pasukan Belanda pun mengubur hidup-hidup Kiai Haji Muhammad Nur Salim di salah satu sudut benteng. Sementara untuk makam Eyang Suro, menurut cerita yang beredar, ia merupakan orang terpandang kala itu. Selain memiliki alat musik gamelan, ia juga punya seekor kuda putih kesayangan. Kuda ini dipercaya masyarakat sering memperlihatkan wujudnya di sekitar benteng. Selain makam, benteng ini juga memiliki 4 lubang berukuran kecil yang dulunya berfungsi sebagai penjara untuk para pekerja rodi. Di sini konon sering terdengar suara teriakan-teriakan misterius yang bikin merinding. Itulah sedikit cerita misteri mengenai Benteng Pendem Ngawi, bangunan kaya sejarah yang ternyata menyimpan berjuta-juta misteri. Salam Jimatres, salam satu misteri. Au.